take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, akhirnya barusan setelahnya untuk hari ini kebagian jadwal parenting, ya. Kemarin aku minggu di Cianjur, Bu Dewi hubungi, Bu cara jadwal apa ujian hari Rabu, karena parenting, oh ya. Maka hari kita mah ya Bu ya, alhamdulillah gitu selama masih mungkin kayak ini memang siswana tadi sadulaan memang sederhana modelan yang sampunya gitu inisiatif pengennya suasana dus saya kira-kira berapa jam? Nggak sampai sejam. Oh iya, ya makalah sepada sebenarnya yang kalau bisa apa tentunya bakal baik pengen lebih detailnya saya juga tidak tahu apa yang akan disampaikan punya Baik, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Luar biasa. Allah Akbar. Jadi pokoknya remaja muda usia lagi. Jadi Bunda ritualnya kalau ketemu sama saya itu biasa. Kalau saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya itu alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi ya. Nah. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bukan kalau banyak. Nah, alhamdulillah Bunda ya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa saya selalu membiasakan kalau saya ketemu sama ibu-ibu itu biasa selalu nanya seperti itu? Karena Bunda menurut penelitian ternyata emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi lamun Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Nah, kok mahal lamun kasih jam 12 sampai Bunda badai ngasih uang 200 juta. Ada langsung sering. Tapi ketinggalan manyun Bunda jadi teja dipasitkan ke tetanggi lebah teh. Makanya mungkin di pagi, di siang hari, di sore hari nanti kita bakal banyak dapat keberkahan, tapi karena kitanya kelihatan nonton muram ya manyun dan yang lainnya otomatis hilang keberkahannya. Maka dengan demikian di pagi-pagi itu kita harus tetap ceria, tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena istri rumah masalah pagi-pagi itu biasanya masalah sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Betul kan? Apalagi ditambah suami nanti kesebelannya. Apalagi kalau saya datang ke anu julid orang ngelewat oke lepat ayam gitu tuh. Beri langsung ke langsung. Nah, maka dengan demikian Bunda saya punya tips di sini bagi ibu-ibu di sini yang punya masalah emosi, cuma sok marah-marah. Kamu tanya atas nih. Nah di sini Bunda mah terapinya gampang, ibu terkena dokter psikologi, terkena ke rumah sakit, gratis, murah meriah. Ternyata menurut penelitian ya Bunda, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%.
ditambah dengan tersenyum itu ternyata bunda bisa mengeluarkan emosi negatif itu sekitar 20%. Jadi bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Jika 17 tahun ya. Jika tapi. Nah, maka dengan demikian bunda di sini, kalau bunda di sini pengen kali yang mulengit kok kalau tunananya itu sekedar disablon pipinya ya. Nah, langsung beureum dina pipi teh. Jika sablon ya tadi. Nah itu ya bunda terkena disablon karena ternyata ketika kita tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50% dan itu bisa membuat kita bahagia dan awet muda. Nah, dengan demikian kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Siap? Siap tepuk tangan? Siap. 1, 2, 3 boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, tuh kan lumayan cerah tadi 3 dolar 8 hujan angin. Kita hari naon hari Selasa gitu pada ka Cino teh Cibinong ya. Dia tuh hujan angin sih namanya itu kasehat gitu. Nah, maka dari demikian benar di sini saya punya saran kalau di rumah suaminya bundanya suka marah-marah daripada ikutan marah-marah nanti jadi masalah ya berat. Terapinya gampang sekali kalau suami marah-marah berat tinggal tepuk tangan. Insya Allah benar dicabak karakter bisikunan amin. Nah itu sedikit terkait dengan emosi manusia. Bunda cuma hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, tapi hari ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan energi. Apa itu energi? Nah sebelum saya mulai ke materi, Bunda perkenalkan diri dulu. Bunda nama saya Pak Kodat dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kantornya ada di Perigi Cimahi. Bunda ya Agus Soka Perigi ke Pasar Tumpah, yaitu kantor dirinya. Kemudian alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita untuk daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan alhamdulillah ya juga saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang saya hipnotis di sini pun. Nah, saya sedih hipnotis itu seharusnya ditipu pun ya karena hipnoterapi itu kan ada hipnosmoking untuk memberhentikan rokok. Ya, suaminya suka rokok. Saya merah di atas kuat dari mulai rokok. Gerangan juga. Kemudian bunda saya juga alhamdulillah sudah tersertifikasi kejelek-jelek, jadi saya bisa baca bahasa tubuh bunda hari ini. Jadi saya bisa melihat mana yang senyumnya membawa luka itu kelihatannya, atau pura-pura tersenyum tapi utangnya rawe. Cuma saya nggak bahas aib bunda ya, nanti di belakang kalau yang mau dibahas aibnya. Dan kemudian juga bunda di hipnoterapi juga ada hipnoslimming bagi bunda yang pengen langsing itu silakan, nggak perlu diet, nggak perlu olahraga, tapi sudah bisa langsing. Ada yang mau ibu langsing, sudah langsing ya. Jadi mah ibu terkena olahraga, terkena diet gitu ya, tapi ibu bisa langsing, bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi bisa langsing kumaha carana. Nah itu biasanya namanya hipnoslimming. Bagi yang mau silahkan datang ke kantor ibu 500.000 sekali pertemuannya. Nah, langsung mungkin bukan karena hipnoslimming karena 500.000 ya. Nah bagi yang mau silakan ya. Tapi hari ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan energi. Apa itu energi kira-kira? Saya minum dulu. Ditangkap energi itu apa Bun? Halo hewan dari sini. Ya, inner itu kan ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner chill. Kalau inner beauty itu bunda cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau bunda di sini pengen terlihat cantik itu tuh kudu baunya di boroban, alisnya di hidangan, pipinya di bloonannya. Kenapa hari baru hidung singkat mikir? Kenapa seperti itu bunda? Karena tadi cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor. Nah menurut teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Menurut teori itu bahwasanya emosi manusia itu sifatnya sebuah gelombang, tidak terlihat tapi ada. Dan makanya kalau ibu dulu sama orang ngomongkan batul karoskan panas atau adem. Ya, karena itu emosi, ya bentuknya gelombang tidak terlihat tapi karos. Kemudian kalau misalkan ibu dulu sama orang yang suka ngaji, rajin sedekah dan yang lainnya rasanya gimana? Kenapa seperti itu? Karena
di emosi itu sebuah gelombang yang dimana ternyata menurut teori kuantum gelombang ini tuh Bunda akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir ibu-ibu itu di sini ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi. Aja cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung emosi yang suka dikeluarkan. Namun ibu nosok ngomong batur, kamu nyambungan utara maya ya. Julid kabatur gitu ya, goreng kate kabatur, maka di sininya itu Bunda matanya akan borotok, pipinya berdarah, punggungnya sinder mulut. Ya. Kenapa seperti itu? Karena gini ya Bunda, kenapa jin itu kalau penampakan selalu menyeramkan? Karena jin itu dia juga sebuah gelombang yang dimana si jin itu hanya bisa menunggangi gelombang yang sama. Jadi jin itu hanya bisa menunggangi gelombang anu sok ngomong ke batur Bunda. Kalau anu sholat tuh anu sama ngaji mah sama sedekah mah sulit. Kenapa? Karena dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama. Dan kemudian di sini Bunda ya, cantik atau jeleknya tubuh ini itu tergantung dari emosi yang Bunda sering keluarkan. Maka dari demikian, kalau Bunda pengen terlihat cantik, tong sok ngomongin batin. Jadi terkadang ngangin skincare, terkadang ngangin glowing lah ya, insya Allah kita akan terlihat awet muda dan cantik ketika kita berbaik sangka terhadap orang lain ya. Maka dari demikian Bunda, dulu saya pernah melihat tayangan dari komedian pernah mengundang seorang nenek-nenek yang usianya sudah hampir 400 tahun. Ya, ketika dan anak yang paling kecil itu sudah hampir 100 tahun maksudnya, dan yang lainnya sudah pada meninggal tapi si nenek masih tetap hidup. Ketika ditanya sama si nenek komedian ini, "Nek, kenapa bisa sampai awet panjang umur gitu dan yang lainnya?" Si nenek ini berkata, "Bunda, dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan ibu dari pagi dari jam 6 sampai jam 8 sabar kali ngapa Bunda. Terus dicibit ya, terus disenak, terus didengungkan dan lain-lain. Makanya wajar kita umurnya jarak panjang karena itu dari pagi sampai sore lama itu kamu kan terus ke layar ya. Makanya dia demikian. Makanya sok cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian yang kedua ada inner handsome. Inner handsome itu wajah Korea hati Mekah ya. Ayo mayong segala bintang. Nah kemudian Bunda ada inner chill. Kalau inner chill itu biasanya luka batin. Nah luka batin di sini itu Bunda biasanya banyak anak-anak itu ketika kecil mengalami luka batin tapi tidak sadar dia tumbuh menjadi dewasa dan orang tua sehingga itu mengalami gangguan kejiwaan dan yang lainnya. Mungkin Bunda sering melihat ketika anak TK sama SD ketika kecil dia rajin ke masjidnya luar biasa, rajin ngaji, rajin sholat, di papatan antara ngalawan, tapi kunaon pas SMP mabok, ngarokok, narkoba, bolos sekolah, geng motor dan yang lainnya, atau bahkan jamur, jamur yang nggak di bawah umur. Nah, kenapa banyak anak-anak yang kayak gitu melindungi maka gitu ya ketika kecilnya luar biasa baik soleh-solehannya luar biasa tapi ketika SMP dia mabuk narkoba, bolos sekolah dan yang lainnya karena ini dia mengalami luka batin ketika kecil dan itu tidak disadari dia malah tumbuh menjadi dewasa akhirnya kelihatannya di usia SMP SMA karena di inner chip ini itu kelihatan luka batin itu hanya baru bisa kelihatan di usia remaja ya. Dan kemudian Bunda penyebab luka batin itu biasanya yang paling pertama korban kekerasan ya, korban cubitan, pukulan ya, cubitan jadi ngaku ya daripada dibaca ayat ini ngakunya daripada dibaca notis keterlaluan. Nah Bunda ya, kemudian yang selanjutnya korban kekerasan. Kenapa seperti itu Pak? Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak itu yang taat karena takut bukan taat karena cinta. Kalau anak sudah taat karena takut bukan taat karena cinta Bunda, hari ini itu banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai handphone papa dan mamanya dibanding papa dan mamanya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Yang paling pertama lalu suami Bunda pulang kerja, naon paling pertama ditanyakan ke anak? Bukan diminta oleh-olehnya, bukan dipeluk ayahnya, bukan ditanya ayahnya tadi ngapain, tapi yang tadi pertama ditanyakan apa? Tapi bapak mana kayak gini gitu. Itu lebih banyak anak-anak lebih mencintai handphone papa dan mama dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar kemarin itu Bunda di Tasik ada seorang kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak nabalena rumahnya itu mobilnya banyak. Kenapa
Kenapa seperti itu? Karena di masa kecil si anak-anaknya itu mungkin dia lebih mencintainya bapak dan mamanya. Kemudian di masa besar dia sudah lebih mementingkan kerjaan dibanding orang tuanya. Akhirnya 8 anak tidak ada satu anak pun yang tahu orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kesepian. Kenapa? Karena hari ini lebih banyak anak-anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya. Betul nggak benar? Betul. Wajar tuh kamu bilang di masa tua tanya angin ke orang wajar. Karena ketika kecil kita ajarkan mereka lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya sendiri. Makanya wajar banyak orang tua yang nanya ke saya hari ini, aku udah turun anak kami susah sholat, susah makan, susah belajar, susah dipiwara, kalau dipiwara kalau kepatahan nyalawan dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka masih taat karena takut, bukan taat karena cinta. Atau padahal kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut. Kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis. Hai dulu dong. Hai. Pagi. Udah, kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher ke Nabi Ismail, ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Hari ini bunda masih bergelut, masih riwuhku anak kan susah makan, riwuhku anak kan susah sholat, riwuhku anak kan susah belajar bunda. Nabi Ibrahim sudah minta leher ke Nabi Ismail dan itu dikasih sama Nabi Ismail. Kenapa bisa terjadi hal yang kayak gitu? Anak ini lebih taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut. Kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh belajar, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Jelas sampai sini bunda? Jelas? Maka dengan demikian bunda berhentilah, bertobatlah bagi bunda yang hari ini masih suka melakukan kesalahan. Oke? Istighfar dulu kali kan bunda. Dan kemudian setelah itu bunda bagaimana Pak cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Simpel sekali bunda ya. Ada yang dinamakan dengan skin hanger. Apa itu skin hanger bunda? Skin teh anu glowing, hangat teh ganti nambah tuh lagi meser gitu bunda ya. Skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit dan ini ada ceritanya bunda. Kemarin itu saya punya klien kelas 1 SMP, dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP. Kemudian karena ketangkep diceklah air pipisnya, air urinnya, ternyata anak ini itu negatif narkoba bunda. Dia mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal seorang pengedar. Kemudian dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Ya, dan menurut keterangan ayahnya semua keinginannya selalu dipenuhi. Kira-kira buat apa dong ayah anak ini ngedarin narkoba? Buat uang ayahnya kaya raya. Konsumsi tadi tidak. Kira-kira buat apa bu? Halo. Berisihin nanti. Nah, kalau disebut buat uang kan tadi tidak, kemudian disebut buat dikonsumsi juga enggak. Nah karena kami juga kan waktu itu bingung kenapa anak ini ngedarin narkoba. Kemudian disuruhlah anak ini bertemu sama si om yang nyuruh ngedarin narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedarin narkobanya itu adalah orang Australia. Menurut keterangan orang Australia ini itu dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan bisa merangkul anak-anak yang galau supaya bisa dimanfaatkan ngedarin narkoba. Sedangkan kita guna pengen anak kita soleh-solehnya kepada tahun sekali parenting. Dia kena mean bapaknya, lo ngewe dia yang kesakor. Orang Australia ini saat untuk apa dia berniat untuk ngedarin narkoba aja sampai parenting 3 bulan dengan tujuan untuk bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa diarahkan ngedarin narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-solehan, pengen anak kita jadi dokter, pengen anak kita jadi polisi, pengen anak kita jadi tentara di masa yang akan datang. Kita nggak tahu ilmu pendidikan anak seperti apa. Jelas ya sampai sini benar. Maka dari demikian juga apa yang pertama dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall itu, yang paling pertama bunda si orang Australia ini nepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, si orang Australia ini nanya bunda sama si anak ini itu adalah, sayang kamu bahagia nggak? Setelah itu bunda bagaimana reaksinya si anak ini nangis-nangisnya, kemudian peluk omnya dan dia mengungkapkan perasaan hanya om yang tahu saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini?
tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta anak ini untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa anak ini melakukan itu semua? Dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita tanyakan ketika anak kita pulang sekolah? Yang paling pertama kita tanyakan ketika anak pulang sekolah, Ada tugas nggak? yang mana? Tadi jajan seorang mana bang pengulangan atau orang Cimahi mah lebih parah lagi. Guna yang paling pertama ditanyakan ke anak ketika pulang sekolahnya naon? Tupperware taman mana? Jadi orang tua ayeuna mah mama ayeuna mah lebih sieun tinggalin senok Tupperware ya. Tinggalin bodoh. Udah mah paduli dek balik dek ini pengen Tupperware lagi. Bayangkan nih hari ini kalau suami bunda ojek di luaran papanasan hujan-hujanan masuk angin, kemudian dia nahan lapar karena ingin membawa sedikit uang dan makanan ke rumah, tapi bunda ditanya kali pertama nah ketika suami pulang kerja. Karena pengen separaha, senang kita. Minang separaha itu tukang panci lagi di bulan. Wajar tuh bunda lamun nyarekan. Wajar tuh bunda lamun nyarekan. Wajar tuh lamun nyarekan. Dia sudah panas-panasan, hujan-hujanan masuk angin, kemudian dia nahan lapar dengan tujuan supaya bisa bawa uang dan bawa makanan walaupun itu sedikit dengan harapan bisa membahagiakan istri dan anaknya. Di pulang-pulang ke rumah bukan ditanya sayang kamu bahagia enggak? Tapi dalam menaruh kita segala rete. Gitu anak. Dalam menaras gitu teh, aneh mama jaget. Aneh. Iya, kesurupannya tak gini kan. Nah, karena lagi gitu mana ya bunda, tapi lamun dibiasakan itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kata ini teh kata yang sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang bisa melakukan, tapi ketika dilakukan, langsung gara retek. Nah, makanya dari demikian hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita ketika suami kita pulang kerja dan ketika anak kita pulang sekolah itu adalah sayang kamu bahagia nggak hari ini? Itu kata yang sederhana tapi side efeknya itu sangat luar biasa. Efeknya yang akan kita dapatin itu sangat luar biasa. Anak akan nyaman, anak akan percaya sama kita. Maka dari demikian ketika apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Ya, jelas? Jadi mau kudu kok mau kudu sesentak wae bunda aya nama lamun urang kali di luar sekolah. Dan kemudian yang kedua bunda teknik menepuk pundak orang ya. Tadi yang dilakukan sama si orang Australia menepuk pundak si anak ini itu bukan teknik hipnotis pun. Saya sering belajar teknik hipnoterapi tidak ada cara menepuk pundak orang. Ya, yang ada tepuk pundak orang itu adalah dia itu pundak orang itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, titik harga diri. Jadi ketika kita ngobrol sama anak kita disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Maka ketika apapun yang kita tanya, apapun yang kita inginkan sama anak kita, dia akan lakukan. Kenapa? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan dan titik kepercayaan. Maka untuk anak laki-laki itu bunda harus sering disentuh di bagian telapak tangan, pundak, punggung. Ya. Kemudian anak perempuan itu di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Kenapa seperti itu? Karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger atau sentuhan nyaman di bagian kulit tadi ya, itu akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Ya, makanya lamun aya budak anu julidan ayeuna ya, aya misalkan budak tinggal tetangga anu julidan luar biasa atau kurang kali budak teh saeutik-eutik nangis, saeutik-eutik ngambek, saeutik-eutik ketika jajan pengen koktorolol, lamun ngambek banting barang dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena tadi penyebabnya adalah kekurangan skin hanger. Kenapa? Jadi lamun bunda jengkel kumurang kali anu sok nangis wae rewel manja, nah eta sok seukeun skin hanger pun. Dan skin hanger yang paling bagus dilakukan ke anak itu adalah oleh bapaknya, bukan oleh mamanya. Kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau rewel, nangis, ngamuk, gampang marah dan yang lainnya. Karena 100% di bawah 7 tahun itu menggunakan
emosi. Makanya lamun budak bayi keluar dari perut ibu yang paling pertama dia lakukan apa? Nangis atau minta sebelah? Kayak minta sebelah. Nah nangis karena di bawah 7 tahun itu mereka menggunakan emosi. Dan kalau anak di bawah 7 tahun diasuh sama emaknya, jadinya berbahaya. Nah di bawah 7 tahun diasuh sama emaknya, bunda, ibu-ibu itu fitrahnya atau bawaan dari Allah itu ternyata 80% itu pakai emosi. Kebayang lamun ibu-ibu anu pakai emosi, anaknya pakai emosi, dihijikeun seuneu jeung seuneu kaburuan ya bunda. Makanya aja lamun budak sareng ibu-ibu itu lamun ngasuh anak itu tuh boleh fasihan ya. Di subuh nepi ka sore teh angger terus gitu ya dari masalah kecil sampai besar. Jadi misalkan contohnya ayeuna budak ka pasar tumpah ya misalkan jalan-jalan ke pasar tumpah sana. Kemudian di pasar tumpah teh urang kalina ninggal teh aya mobil-mobilan gede. Nangis lah urang kalina teh gogorentelan aya dikabulikeun. Karena nangis dibelikan lah mobilnya, maksakeun gitu ya. Pas di rumah dikumahakeun bunda, ban mobilnya dipotongkeun. Kira-kira kumaha? Tapi kumahakeun bu? Mulai budak anu siga kitu tapi kumahakeun, lamun budak kitu. Iya, teu beli liwar teuing awas mamah mah gitu. Itu ibu-ibu, tapi lamun bapak-bapak dia ambil lem, ayo orang lain lagi jangan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu bawaannya itu 80% pakai logika atau pakai akal. Jadi anak itu udah di bawah 7 tahun mereka itu harus ada penumbuhan akal sama logika supaya apa? Supaya bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk dan supaya bisa tenang, supaya enggak marah-marah wae, mudah emosi wae, jadi bisa menggunakan akalnya. Jadi tahu mama nggak ngasih jajan tuh gara-gara nggak punya uang. Oh saya nggak boleh makan es krim karena bisa sakit. Nah kenapa ada anak bisa ngerti kayak gitu? Karena ini tumbuh akalnya, tumbuh logikanya. Jadi bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi lamun jajan itu tetap tolong lagi. Terus maka dari itu skin hunger itu harus banyak dilakukan oleh bapaknya. Dan kemudian bunda penyebab anak emosional sama hiperaktif tedek cicing lulumpatan wae lamun jalan di babaranting ya. Sok nekasan wae babaturan bunda. Lewe teteh tas budak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena penyebabnya cuma dua bunda, karena gula sama tepung. Jadi anak emosi sama aktifnya itu penyebabnya cuma dua, gula sama tepung. Jadi seperti ngamam susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Aduh, murah kali bisa. Kenapa? Karena bunda warna ketenangan manusia itu warna hijau. Jadi lamun bunda anaknya suka marah-marah ketika marah batin barang, bunda kasihan kampung supaya lulus dulu ya. Karena kenapa orang Sunda ya, lamun orang Sunda terkenal dengan lulus dia sopan santun luar biasa ramah. Karena gitu, lamun orang Sunda mah lamun doma bukti orang Sunda mah bukti. Hejo-hejo tak mau nama bukti ya, yang penting doma bukti. Ketika awi-awi buktinya, masa nama awi kan? Ya ibu kan. Nah kenapa seperti itu? Nah ini ya, orang Sunda itu terkenal dengan lalapannya yang sangat luar biasa. Nah maka dari demikian silakan bagi anak muda yang di sini punya karakter yang emosional, gampang nangis, gampang marah. Pertama rajin skin hunger sama bapaknya. Yang kedua berhentikan gula sama tepung. Yang ketiga banyakin dikasih yang hijau-hijau. Jelas? Nah kemudian yang selanjutnya bunda, penyebab anak luka batin itu adalah selain dari kekerasan, itu adalah korban perceraian. Sudah jelas kalau korban perceraian mas, saya mungkin tidak perlu bahas kenapa apa efeknya, karena sudah jelas kalau bunda sama suami bercerai yang jadi korban adalah anak. Kemudian yang ketiga, anak luka batin itu biasanya penyebabnya adalah gara-gara dibully. Ayah sok anaknya kena bully banyak ya bunda ya. Nah kenapa bully ini menjadi penyebab luka batin bunda? Karena bullying yang paling banyak dilakukan itu bukan oleh orang lain tapi ternyata oleh orang tua. Kenapa seperti itu? Karena orang tua hari ini tidak pernah sadar bahwa ketika kecil itu suka dibandingkan si gendut si langsing, si mancung si pesek, si lurus si keriting, si bodas si hidung ya. Nah banyak ada orang tua yang membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya dengan secara tidak sadar, mungkin dia menganggapnya heureuy gitu ya, tapi ternyata itu bunda bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak.
Makanya hari ini Bunda banyak sekali perang saudara antara adik kakak, ada anak melaporin orang tua, ada yang perebut warisan dan yang lainnya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ini ketika kecil sering dibanding-bandingkan, akhirnya secara tidak sadar Bunda sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya suka banding-bandingkan anak segera bertobat ya. Karena dek hidup, dek bodas, dek kendut, dek langsing, dek lurus, dek cantik, udah ciptaan Allah ya, dulu dibanding-bandingkan. Makanya Bunda kamari itu di ujung berumun ayat kejadian yang sangat luar biasa, ayat TK Bunda ya tahunan ya di ujung berum ayat TK tahunan kebayang tuh tahunan TK hendak lalu mata segala mana ya mau baca ya pasti alus kan karena inung suku itu. Nah itu kejadian asli Bunda ya di ujung berum ada TK yang tahunan. Itu sangat luar biasa dan ternyata kenapa banyak orang-orang yang seperti banyak kenapa dan waktu itu saya langsung survei dan nanya gitu ya pada orang sekitar kenapa bisa terjadi seperti itu karena tadi selalu dibanding-bandingkan TKA ini mah gini, TK ini gini, orang di TK ini gini jadi akhirnya terjadi seperti itu. Maka dengan demikian berhentilah membanding-bandingkan orang lain karena itu ternyata bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Kemudian yang selanjutnya Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil dan itu terbawa menjadi remaja dan dewasa itu akan menimbulkan gangguan kejiwaan. Dan di sini Bunda ada beberapa gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua dan kalau orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan otomatis nanti akan ditularkan ke anak. Ya, maka demikian gangguan kejiwaan pertama yang sering ada di orang tua itu adalah paranoid. Otak paranoid teh. Di gaya yang paranoid. Paranoid teh bisi hese mah cek orang Sunda mah cek orang Indonesia mah parnoan. Parnoan teh loba kasieun. Jadi sok aya geuning orang teh anu ngangman jengkol, sieun asam urat, memang asin, sieun darah tinggi, peureum, sieun kebeuntan deui. Pamain apa salaki gawe sieun kawin deui gitu. Ada yang kayak gitu Bunda dan kenapa banyak anak-anak atau orang yang paranoid atau banyak ketakutan berlebihan itu penyebabnya adalah gara-gara ketika kecil dia diasuh sama nenek atau kakek yang usianya 50 tahun ke atas. Itu bukan salah nenek atau kakeknya Bunda tapi salah anu nitipkeun anak. Titipan dari Allah Bunda nah dititipkeun deui. Karena Allah teh salah nitip gitu. Nah, bukan salah nenek kakeknya karena menurut psikologis nenek sama kakek di atas 50 tahun itu fisik sama mental sudah berkurang, sudah turun, sudah waktunya istirahat, sudah capek. Ini dibebani asuh anak yang sangat luar biasa. Makanya yang masih suka nitip-nitip anak sudah bertobat. Kemudian yang kedua Bunda, banyak anak yang banyak orang tua hari ini mengidap gangguan kejiwaan skizoid. Namun skizoid itu biasanya dia lebih memilih untuk hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular ya kayak Tarzan 2 hari digigit hati ya. Dan biasanya ciri-ciri orang yang skizoid itu wajahnya lempeng, kalau orang tua, orang Sunda mah keuyahan. Jadi kita tuh bingung ya, si eta teh bahagia, sedih, nangis, kecewa, datar, diajak deui gitu, diajak ngaliwat lempeng. Katuang-tuang tapi ada orang yang kayak gitu Bunda ya, dia kesulitan mengungkapkan ekspresinya, mengungkapkan perasaannya. Itu biasanya ketika kecil korban kekerasan. Makanya seorang Sunda gini supaya anu tegak kalongeun. Nah, tegak kalongeun itu biasanya di psikologi dinamakan dengan skizoid, gangguan kejiwaan. Kemudian yang ketiga ada skizotipal. Kalau skizotipal mah biasanya si penderita merasa dirinya punya indera keenam. Ya, jadi lamun ibu di sini ada yang menganggap anaknya indigo, bisa ngalengit, bisa ngirim kapel ke perut orang. Namun bisa ngirim kapel, sudah menikmati di dia sang ada mengerjain ngirim paket, jadi bisa loh nggak pada ngirim kapel. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut psikolog terlepas dari benar atau tidak, seseorang itu punya indera keenam, ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan skizotipal. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu ada gangguan antisosial. Ini biasanya suka ada di bapak-bapak. Kenapa? Karena antisosial itu si penderita cenderung bengis, sekali hauk, 2 gaplok, 3 capok, 4 bacok. Makanya kenapa hari ini suka ada begal Bunda yang tega ngabacok dan bedol ke punggung orang
orang, ada yang rela, apa yang tega nusukin pisau ke perut orang. Ya karena kalau lagi normalnya secara sadar kan kita boro-boro nusukin pisau, udah saya makan pisau aja udah gak kebayang ya. Ini sampai ditusukin ke perut orang. Kenapa ada yang berani kayak gitu? Karena dia mengalami gangguan kejiwaan antisosial. Karena antisosial itu hilangnya hati nurani. Jadi sudah tidak peduli lagi orang kesakitan, mau mati, mau meninggal, mau berdarah, mau apapun juga orang ya udah nggak peduli. Udah sampai situ. Ya makanya dengan demikian Bunda biasanya perbedaan antara antisosial sama psikopat. Kalau psikopat mah Bunda kelihatannya teh ramah, jadi orangnya teh baik, suka menolong orang, apa bergaul, tapi di rumah koleksi kepala orang. Itu psikopat. Namun antisosial mah bedanya termakan bengis dari laut wajah juga udah kelihatan galak. Kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang suka ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Namun histrionik itu biasanya Bunda si penderita itu cenderung caper, cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Jadi lamun angin tasnya anu gogorelakannya gini, bling bling gitu, segala diangok gitu rawe. Nah biasanya yang seperti itu suka ditandai dengan berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu yang 3 warna dikombinasi, bukan yang serasi. Ya kenapa? Karena warna pakaian itu ternyata berpengaruh terhadap emosi manusia. Jadi Bunda bisa ngangin kerudung warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Bisa bagusin sendiri. Dan gitu-gitu karena warna ungu itu Bunda ada di ungu itu sanes warna jomblo ya ungu teh. Tapi ungu teh warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna biru dokter. Biru dokter itu warna ketelitian. Biasanya orangnya cenderung hebat menuju pelit. Jadi lamun ngalibet teh batur mah kuduna 20.000 ieu 5.000. Adi dahar pangloban. Ya begitu. Itu biasanya biru dokter. Kemudian kalau di tenggorokan di sini tuh ada warna kuning, itu warna kecerdasan rasional. Jadi sanes ngambang kuning tehnya. Ini kecerdasan rasional. Kemudian di dada di sini ada warna hijau. Kalau warna hijau itu warna ketenangan. Makanya tadi anak-anak yang suka emosional itu banyak yang hijau-hijau. Itu beneran Bunda. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Kemudian di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Dan kemudian di pinggang Bunda ada warna seksual dan emosi, itu warna merah. Makanya saya melihat juga banyak anak yang di bawah 7 tahun seksualnya itu udah meningkat. Itu gara-gara mungkin pertama sering diberikan baju warna merah sama orang tuanya, atau yang kedua biasanya banyak anak-anak yang masih tidur sama mama atau bapaknya di atas 2 tahun. Masih? Kenapa seperti itu Bunda? Karena ketika anak tidur matanya merem, otaknya selalu aktif dan bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekeliling. Kumaha cara? Halo. Ya, jadi makanya Bunda kenapa hari ini banyak sekali anak-anak yang di bawah 7 tahun itu sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang ganteng, mana yang cantik, sudah makan, bahkan yang paling parah lagi saya melihat ada orang tua yang sudah mulai dedesangan. Padahal anaknya di bawah 7 tahun agak ngeri ya, tapi banyak yang seperti itu. Dan kenapa bisa banyak anak-anak yang kayak gitu? Dan mungkin lebih jauhnya lagi, kenapa banyak hari ini anak-anak yang hamil di luar nikah atau tadi janda di bawah umur? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin bukan hanya pergaul lingkungan, bukan hanya pengaruh dari tontonan, tapi karena ini ketika anak tidur matanya merem, otaknya selalu aktif dan itu bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya Bunda di sini kalau Bunda melakukan hubungan seksual itu jangan di pinggir anak. Cuma minum gitu. Makanya Bunda mau melakukan hubungan seksual sama suami itu pindahlah karena kursi naga, karena kompromi nggak boleh dukit. WC oke naga, yang penting mah nggak boleh di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh otak anak. Atau bapak kemana ada bumi lagi bisa kayak gitu nah? Ya anaknya kalau ngeraskan apa benernya lagi. Nanti pas beres barangkalinya Allah ini. Nah yang penting Bunda tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak karena ternyata itu bisa direkam oleh otak anak. Makanya kenapa hari ini saya banyak melihat anak-anak yang di bawah 7 tahun seksualnya meningkat, karena mungkin bisa jadi gara-gara itu, karena mereka kejadian hubungan seksual mama dan ibu. Bapak. Ya sampai sini
Ada yang bertobat? Oke. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan. Kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kalau ihram itu, kalau umroh ya selalu pakaiannya itu warna putih atau warna hitam. Kenapa seperti itu? Karena ketika umroh atau hajian itu sudah tidak ada lagi si kaya, si miskin, si rumah besar, si mobil banyak, si sawah megah atau si kebun megah atau sama si buruh gitu ya, nggak ada. Karena ketika sudah ihram sama hajian itu semua sama, hanya memakai 2 helai baju warna putih saja. Tidak ada karena si kaya misalkan jadi 5 helai atau 4 helai, nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena warna hitam sama putih itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Jelas ya sampai sini? Makanya di sini kalau misalkan ada Bunda yang suka was-wasan, cemasan, terus kemudian egois, tidak mementingkan diri sendiri dan orang lain, silahkan sering memakai baju warna hitam sama putih. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan. Nah ini masih di histrionik ya. Nah yang paling berbahaya Bunda dari orang histrionik selain berpenampilan glamor dan cari perhatian, itu adalah biasanya suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi julidnya luar biasa, masalah kecil aja luar biasa bisa dibesar-besarkan. Ayat orang kita ngabuang mereka buang tengah aja, ngabuang cangkang cowok di depan rumahnya aja itu bisa sampai ke kantor polisi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena orang yang histrionik itu biasanya lebih menyukai atau lebih cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Kemudian yang selanjutnya adalah ada gangguan narsistik. Kalau narsistik ini bukan yang suka selfie atau tiktokan wae ya Bunda, tapi narsistik di sini tuh di mana si penderita menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya. Atau bisi hese mah cenderung geng-gengan. Sok sahabat gitu. Nah, aku bisa dahulu dibaca. Jadi sok aya geuningan Bunda lamun ngaliwat teh hoyong jeung Cesiti karena Cesiti mah cak gelis mereka bawakeun gelis gitu kan. Ada yang ngaliwatnya pengen yang Cihiro karena Cihiro mah beunghar mereka bawakeun beunghar gitu ya. Ada orang yang kayak gitu yang menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya dan itu ternyata gangguannya adalah narsistik. Nah makanya dengan demikian Bunda kok kayak di geng kelas A, geng kelas B gitu ya, sama semua kita satu TK, jadi langsung sudah seragamnya mending bisa misal kayak geng kelas A gitu ya. Udah sampai sini. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ini juga masih suka ada di ibu-ibu, yaitu adalah gangguan kejiwaan Apioden. Kalau Apioden itu tingkat bergantung sama orang lainnya tinggi, makanya kemarin itu Bunda banyak yang istri yang rela meninggalkan suami atau anak-anaknya dan keluarganya hanya demi pacarnya. Dan itu banyak dan viral. Banyak hari ini itu yang dimana seorang istri dia rela meninggalkan suami yang lebih kaya dibanding pacarnya, kemudian anak dan keluarganya hanya demi pacarnya, dan itu gangguannya adalah Apioden. Kemudian sebaliknya Bunda ada di Veden tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi, dan ini yang paling berbahaya itu di terakhir Bunda ada gangguan obsesif kompulsif yaitu perfeksionis, yang dimana si penderita itu selalu menganggap apa yang dia inginkan, apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Ya, banyak orang-orang seperti itu Bunda, dan ternyata orang-orang yang mengidap gangguan ini itu lebih banyak berakhir dengan bunuh diri. Ya, kenapa? Karena saya punya teman Bunda dulu, dia baru nikah itu cuma usianya nikah cuma 2 minggu. Dan dia nikah, kemudian pada akhirnya dia nekat gantung diri di kamar setelah 2 minggu usia pernikahan. Karena mungkin yang dia pikirkan ketika menikah itu kayak India Bunda ya, joget-joget di naon mobil siga Korea, jalan-jalan ke hotel naon tak apa lu namun beak-beak siga kumaha karena saya lamun memang beak-beak siga kumaha gitu ya. Jadi akhirnya mah dia nekat gantung diri 2 minggu setelah usia pernikahan. Padahal orangnya baiknya luar biasa, suka menolong orang, gampang bergaul, ramah, tapi ternyata dia mengidap gangguan perfeksionis. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang dipikirkan itu harus terjadi. Jelas saya sampai sini. Makanya di sini Bunda di rumus ini misalkan 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 3, bisa jadi 1, tergantung. Jadi kita tidak ada, namanya hidup itu tidak ada logis pasti ya. Kita makanya manusia itu selalu diharuskan bergantung sama Allah, bukan sama manusia. Kalau kita bergantung sama suami, kita bergantung sama anak, kita bergantung sama orang tua,
insya Allah akhirnya pasti akan kecewa. Ya, selalu akan berakhir dengan kecewa. Maka yang satu-satunya yang bisa kita gantungin dan kita bisa jadikan harapan itu hanya Allah. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan dan berjaga. Baik, sampai sini Bunda ada yang ditanyakan, silahkan. Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Yang sehat boleh bertanya.